Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu kegiatan pengalokasian dana. Pengertian pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dan pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Alokasi dana adalah menjual kembali atau menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan kepada nasabah agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Pengertian kredit dan pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah menyediakan uang tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang C, unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit dibagi menjadi 5. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, kesepakatan. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, rasio. Dan yang kelima, balas jasa. Yang D, jenis-jenis alokasi dana bank dibagi menjadi 2. Yang pertama, primer reserve atau cadangan primer adalah dana dalam kas dan saldo rekening koran pada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, serta wakat-wakat dalam proses penagihan. Komponen ini sering disebut juga sebagai alat-alat likuid. Tujuannya adalah untuk memenuhi ketentuan yang diterapkan Bank Indonesia, yaitu likuiditas wajib minimum atau giro minimum, keperluan operasi bank, semua kebenaran, simpanan, dan permintaan pencairan kredit dan nasabah, penyelesaian cleaning antara bank dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kedua, secondary reserve atau cadangan sekunder adalah penempatan dana-dana ke bank non-cash liquid atau aset liquid yang bukan kas yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat dapat dijadikan utang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Yang pertama ada surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang B, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga, surat penghargaan jangka pendek lainnya. Tujuannya adalah untuk menjadikan sebagai suplemen atau pelengkap atau cadangan pengganti bagi primary reserve. Yang E, jenis-jenis kredit. Ada beberapa kredit, yaitu nomor 1, dilihat dari keunggulannya. Kredit investasi, yaitu diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun produk baru. Yang B, kredit modal kerja. Kredit ini diberikan perusahaan yang telah berdiri namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misalnya dalam hal membayar gaji pegawai atau membeli bahan baku. Yang kedua, yaitu dilihat dari segi sektor usaha. Yang A, kredit pertanian diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Yang B, kredit peternakan diberikan pada jangka pendek, misalnya peternakan ayam, dalam jangka panjang, misalnya untuk kambing ataupun sapi. Yang C, kredit industri diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. Yang D, kredit perumahan diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Yang F, jaminan kredit dalam melakukan peminjaman, yaitu akan diberikan jaminan sebagai berikut. Yang A, jaminan berwujud, yaitu barang-barang dapat dijadikan jaminan seperti A, tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, dan tanaman. Yang B, jaminan ini tidak terwujud atau sertifikat saham, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.